Banyak hadisnya, yang begitu tuh banyak hadisnya. Itu ada hadis terong, ada orang jual terong nggak laku-laku, mikir gimana caranya. Ya ayyuhana salu isma'u, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badinjan dawaun likulli da. Terong obat segala penyakit kata Nabi. Wah lah hadis terong. Ada lagi orang yang mungkin saking bencinya sama cecek ya, kata Nabi, barang siapa bunuh cecek malam Sabtu masuk surga. Kan nggak mungkin. Banyak sekali hadis-hadis yang macam itu. Hadis bahwa Nabi pernah berulang-ulang mencoba bunuh diri, nggak mungkin dong. Jadi kenapa demikian? Jadi setelah Nabi meninggal dunia, itu kerajaan-kerajaan perlu payung hukum. Dalam Al-Qurannya mereka mungkin tidak mampu menafsirkannya. Akhirnya situlah terjadi konflik politik. Biasa kan gitu, masing-masing bikin kata Nabi. Apalagi dulu, saya sekarang aja banyak orang jual nama saya, kata Buya. Pinjam uang sama Pak Camat, kata Buya, jadi kasih. Nah ini ibu sekalian, untung ada orang yang cukup berjasa bagi kita, namanya Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lain. Melihat hadis yang sangat banyak ini, semuanya ada 600.000 hadis. Ini yang macam-macam lah. Barang siapa perempuan yang mencium suaminya sama dengan mencium Hajar Aswad. Waduh. Perempuan yang rela suaminya kawin lagi, pintu surga dibuka. Ayo percaya enggak? Percaya enggak? Enggak. Nah begitu. Ini kata Nabi. Bahkan sampai Sayyidina Umar sendiri pernah mengancam, tolong sampaikan Abu Hurairah, kalau masih sering bilang kata Nabi, ku potong lidahnya. Nah ini persoalannya. Jadi 600 hadis itu diseleksi satu persatu, diteliti sanadnya, matanya, riwayatnya, babitnya, sikohnya, sama ada hadis yang maktu, ada yang mursal, ada yang dhaif, yang hasan. Diseleksi semuanya itu dari 600.000 hanya lolos 14.000 yang diyakini benarnya itu. Artinya 584.000 hadis yang dibuang semuanya itu. Nah termasuk hadis-hadis dhaif kayak begitu tuh masih ada di kitab-kitab kuning yang saya baca sendiri, betul nggak? Nah tapi kenapa kok hadis dhaif dimasukkan juga? Alasannya gini, hadis dhaif itu boleh dipakai untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal itu boleh berlandaskan pada hadis dhaif. Saya menjawab kepada Pak Kiai, waktu itu marah juga Kiai sama saya tuh. Saya masih kecil jadi santri sih, di kebarat bacanya, pintar kamu tapi pintar Imam Syafi'i. Katanya pintar saya lah. Saya dulu badak kecil, dulu nakal. Jadi kalau saya mah daripada fadhailul amal menggunakan hadis dhaif yang enggak ada ujung pangkalnya, enggak asal usulnya enggak tahu, ya masih beda pakai logika aja yang sehat. Betul enggak? Lebih firm dengan akal yang sehat dong. Mesti pakai hadis dhaif. Udah buang aja dhaif ke gimana? Apalagi hadis palsu, maudhu segala macam itu. Jadi hadis macam itu ya, tetapi begini, kita ketika mencurigai hadis itu jangan diartikan kita mencurigai Nabi Muhammad. Tidak mengurangi keyakinan kita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, tidak mengurangi. Yang kita curigai, apa benar Nabi ngomong begitu? Selagi tidak pantas dan tidak layak untuk Nabi, tolong dengan segala hormat lebih baik kita tunda saja. Setuju gitu? Nah, wallahu alam bisawab, gitu aja dah. Jadi gimana ya, nggak tahu dah. Masa nggak mungkin Nabi ngomong begitu. Masa Nabi mengatakan umatku masuk neraka semua kecuali satu? Kayaknya nggak masuk akal deh. Tapi hadisnya masyhur banget nih. Ya kan begitu. Makanya kalau menolak juga tidak, menerima juga tidak, kita tanggung saja.
Pokoknya apapun hadis-hadis yang sifatnya merendahkan kepribadian Kanjeng Nabi, nah itu punten ya, sebaiknya kita tunda aja. Banyak hadis-hadis yang menceritakan Siti Aisyah sedang haid gitu ya, Nabi begitu dalam sarungnya, nggak mungkin lah, sangat nggak mungkin sekali Nabi begini. Jadi hal yang tidak mungkin sebaiknya kita tunda saja. Wallahu a'lam, gitu aja. Terus terakhir apa lagi?